Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Aku tahu ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Shalom adik-adik semuanya. Bertemu lagi kita di Ibadah online. Adik-adik, gimana kabar kalian semua? Luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yuk kita lihat sama-sama. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Oke adik-adik, untuk mulai ibadah kita, mari kita angkat satu pujian dengan judul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Ayo, gimana sikap doa yang benar? Ayo lipat tangannya. Tutup matanya, tundukkan kepalanya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai tadi malam, sehingga pagi ini kami bisa bangun dan siap untuk mengikuti ibadah ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi ibadah online kami akan dimulai. Tolong sertai kami ya Tuhan dari awal, pertengahan, hingga di akhir nanti. Terima kasih Tuhan. Anak-anak Tuhan bilang amin. Oke adik-adik, masih semangat? Masih dong Kak. Kalau masih semangat, Kak Debbie dan Kak Aya ingin ajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Tapi kita bakal muji nama Tuhan dengan main gitar, main trompet, main biola, dan juga gendang. Kalau gitu kita angkat satu pujian lagi dengan judul Pujilah Nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan kita. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan kita. Zeng 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 zeng
sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Tapi Kak, siapa ya yang akan mimpin kita persembahan? Yang mimpin persembahan kita yaitu Kak Dea. Tapi sebelum itu, yuk sekali lagi kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami setiap harinya. Tuhan, sekarang tiba waktunya untuk kami mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kita mengumpulkan persembahan kita. Tapi sebelum itu, adik-adik harus menyiapkan satu buah amplop. Terus di amplopnya adik-adik jangan lupa tulis hari, tanggal, bulan, dan tahun minggu ini. Nah, selagi persembahan diedarkan, kita mau nyanyi satu pujian yang lagunya gini. Persembahan Tuhan punya. Musik. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan hanya Tuhan yang punya. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, anak-anak Tuhan pasti semangat dong.
Nah, di sini kakak mau mengucapkan terima kasih ya kepada adik-adik semua yang masih setia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah online kita. Dan juga kakak juga mau mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak liturgus kita yang bertugas, yaitu ada Kak Debi dan Kak Ayah dan juga Kak Dea. Terima kasih ya kakak-kakak yang udah memimpin kita dalam pembukaan ibadah pada minggu hari ini. Nah, di sini Kak Windy dan guru-guru sekolah minggu lainnya mengucapkan kepada adik-adik yang berulang tahun minggu ini dari tanggal 21 sampai 27 Februari 2021. Kiranya Tuhan selalu menyertai adik-adik semua. Dan adik-adik di bertambahnya usia kalian semakin pintar, takut akan Tuhan, dan semakin menjadi kebanggaan orang tua. Nah, adik-adik, di sini kakak juga ingin menginformasikan bahwa ibadah sekolah minggu kita dan juga ibadah SPR tetap dilaksanakan secara online ya. Tapi adik-adik jangan bersedih, kita harus tetap semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Yuk kita sama-sama doakan supaya kondisi pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, agar kita bisa berjumpa lagi satu sama lain. Nah, adik-adik, di sini kakak juga tak henti-hentinya nih mengingatkan kalian semua kalau kalian mau beraktivitas di luar rumah maupun di dalam rumah harus tetapkan yang namanya protokol kesehatan. Dengan apa kita menerapkan protokol kesehatan? Ada 5M yang harus kita terapkan. Yuk kita lihat. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus itu karena penularannya yang sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penyebaran virus corona ini dengan 5 langkah mudah berikut. Pertama, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 40 detik atau gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol 60%. Kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita. Ketiga, jika Anda batuk dan bersin, tutuplah mulut dengan lengan bagian dalam atau tisu dan gunakan juga masker. Keempat, hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Kelima, jika Anda punya gejala infeksi virus corona, segera hubungi hotline 119 extension 9. Dengan ini, Anda telah membantu pemerintah dan petugas kesehatan bekerja lebih efektif melawan COVID-19. Yang terpenting, tetap tenang dan jangan panik dalam menghadapi pandemi virus corona. Selalu jaga kesehatan dan lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Ayo cegah penyebaran virus, dan disiplin diri adalah kunci keberhasilan melawan COVID-19. Halamannya dengan pujian, aku tahu ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Hai adik-adik, nah sebelum kita berdoa, kakak mau ajak adik-adik semua untuk mengangkat satu buah pujian berikut lagunya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
pujian bersama, sekarang waktunya kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dan membimbing kami agar kami dapat mendengarkan dan melaksanakan firman-Mu hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita dari Kak Nana. Kakak sudah penasaran sekali nih bagaimana kelanjutan ceritanya ya. Adik-adik penasaran nggak? Wah, oke. Kalau gitu kita lihat sama-sama ya. Shalom adik-adik. Saatnya kembali kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, ketika suatu kali Tuhan Yesus sedang berada di satu rumah ibadat dan hari itu adalah hari Sabat, seperti biasa Tuhan Yesus mengajar orang banyak. Maka datanglah seorang perempuan yang sudah 18 tahun dirasuki oleh roh sehingga ia sakit, bungkuk dan tidak bisa berdiri dengan tegak. Maka Tuhan Yesus memanggil ia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu sudah sembuh." Maka Tuhan Yesus meletakkan tangannya ke atas perempuan itu dan seketika itu juga penyakitnya sembuh dan ia bisa berdiri dengan tegaknya. Maka perempuan ini memuliakan Bapa di surga. Tapi ketika kepala rumah ibadat melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus, maka gusarlah ia. Karena Tuhan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Maka berkatalah ia kepada orang banyak di tempat itu, "Ada 6 hari untuk bekerja. Datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan." Nah tetapi Tuhan Yesus menjawabnya dan berkata, "Hai kamu orang-orang munafik, bukankah kamu semua membawa keledaimu, membawa lembumu pada hari Sabat, keluar dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis dan harus dilepaskan?" Dan mendengar perkataan Tuhan Yesus maka malulah mereka. Dan semua orang banyak di tempat itu bersukacita dan memuliakan Bapa di sorga karena sudah memberikan kuasa yang begitu dahsyat, begitu ajaib kepada anaknya Tuhan Yesus. Dan hari itu terjadi sukacita besar di tempat itu. Nah adik-adik, sesaat lagi kita akan mendengar, kita akan menyaksikan ketika Tuhan Yesus berada di suatu kota. Kota itu kota Nain, dan situ terjadi kegemparan yang dahsyat, kegemparan yang luar biasa ketika Tuhan Yesus kembali melakukan mujizat atas seorang anak muda. Dan bagaimana kelanjutan kisah perjalanan pelayanan Tuhan Yesus yang penuh dan kuasa ini? Yuk kita dengarkan kembali. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda,
aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Adik-adik, setelah mendengar cerita tentang pemuda dari Nain ini, kita tahu dengan pasti bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk membangkitkan orang mati. Mungkin kalian bertanya, tetapi bagaimana dengan masa kini? Banyak orang yang meninggal saat ini. Ada yang meninggal dalam peperangan atau bencana, kejahatan kriminal, sakit atau usia yang sudah tua. Anggota keluarga menangisi mereka. Mereka dikuburkan tetapi tidak dibangkitkan langsung seperti pemuda ini. Tetapi orang percaya yang mengenal Tuhan Yesus mempunyai sukacita besar dalam hatinya. Tuhan Yesus menang atas maut. Semua orang yang sudah dikuburkan suatu saat akan mendengar suara Tuhan Yesus, dan Ia akan membangkitkan mereka yang mengasihi Tuhan Yesus dan percaya kepadanya akan hidup bersama Dia selamanya. Tuhan Yesus sudah menyiapkan tempat di surga. Adik-adik, bukankah hal itu luar biasa? Hai adik-adik, nah gimana ceritanya tadi? Seru kan? Pasti seru. Oke adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk mengangkat satu buah pujian lagi. Berikut lagu ini. kita berdoa untuk menutup ibadah sekolah minggu kita. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mengakhiri ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Engkau selalu memberkati kami hari lepas hari.
Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.